Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amalia Prasiningrum dari kelompok 4 dengan kedua rekan saya, Catherine Agnesia Putri dan Vina Alfia Wulandari, akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi intrapersonal. Ada satu pepatah yang terkenal, yaitu words don't mean, people mean. Artinya, kata-kata tidak memiliki makna, oranglah yang memberi makna. Maksud dari pepatah tersebut adalah, bila tiga orang yang sebut saja tiga orang mendengar satu kata atau satu kalimat, mereka akan mengartikannya berbeda-beda tergantung perspektif masing-masing. Contohnya, sebut saja ada tiga orang, yaitu A, B, dan C. Ketiganya mendengar kata yang sama, contohnya apel. Mereka bertiga akan mengartikan apel sebagai hal yang berbeda. Contohnya seperti A mengartikan apel sebagai buah, sementara B mengartikan apel sebagai benda berwarna merah, sementara C akan mengartikan apel sebagai benda yang terasa manis. Jadi, maksud dari pepatah tersebut adalah bila satu stimulus, misalnya berupa kejadian atau pesan, itu akan dimaknai berbeda oleh setiap orang sesuai karakteristik personal mereka masing-masing. Jadi, pengertian seperti yang tadi saya sebutkan, meskipun stimulusnya yang diberikan itu adalah hal yang sama, contohnya apel, tapi sang penerima stimulus, dalam hal ini ada tiga individu tadi, A, B, dan C, itu akan menganggap atau mengartikan stimulus yang diberikan secara berbeda, sesuai dengan pengalaman atau karakteristik personal mereka masing-masing. Nah, kali ini kami akan membahas tentang bagaimana orang-orang atau individu tersebut, seperti tadi A, B, dan C, itu menerima informasi, mengolah, menyimpan, dan mengomunikasikannya kembali. Proses yang kita sebut tadi, maksud saya adalah proses menerima informasi, mengolah, menyimpan, dan mengomunikasikannya kembali, itu kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal di sini itu meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Oleh karena itulah, materi ini akan berkaitan dengan psikologi kognitif atau proses mental yang melingkupinya. Yang pertama yaitu adalah sensasi. Sensasi ini adalah tahap pertama, yaitu ketika individu menerima informasi dari lingkungan melalui alat indera yang mereka miliki. Nah, informasi yang mereka dapatkan dari lingkungan tersebut akan digunakan untuk membentuk pengetahuan baru tentang dunia. Seperti apa sih pengetahuan tentang dunia ini? Contohnya itu seperti rasa panas akibat matahari di siang bolong, kemudian air yang terasa menyegarkan, lalu suara bising dari knalpot sepeda motor, atau rasa kopi yang terasa pahit di lidah. Nah, bagi proses sensasi, alat indera ini adalah alat yang sangat penting, karena bila manusia tidak memiliki alat indera, manusia tidak akan dapat berinteraksi dengan lingkungan. Namun, ada beberapa manusia, atau dalam hal ini adalah kelompok individu yang memiliki kekurangan, dan kita menyebutnya sebagai disabilitas. Nah, mereka-mereka ini, para penderita disabilitas ini, meskipun memiliki kekurangan dalam alat indera mereka, tetapi itu tidak menghalangi mereka dalam proses penginderaan. Oleh karena itulah, proses penginderaan pada kelompok disabilitas itu berbeda dari kelompok orang normal. Seperti contohnya penderita tunanetra. Penderita tunanetra itu kan tidak memiliki kemampuan untuk mengindrakan atau menangkap informasi berupa gelombang cahaya kan. Oleh karena itulah, mereka akan cenderung mengandalkan informasi yang didapatkan dari telinga atau disebut juga gelombang bunyi. Oleh karena itulah, para penderita tunanetra itu cenderung lebih sensitif terhadap suara. Nah, menurut psikologi, itu ada 9 alat indera. Yang pertama, penglihatan, pendengaran, kinestesis, vestibular, peraba, temperatur, rasa sakit, perasa, dan penciuman. Nah, dari ke-9 alat indera tersebut, itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, berdasarkan dari sumber informasi atau informasi yang mereka dapatkan. Kelompok pertama yaitu informasi yang didapat dari luar atau eksternal, atau kita menyebutnya sebagai eksteroreseptor. Contohnya seperti telinga dan mata. Di sini, telinga itu menangkap informasi dari luar, yaitu gelombang bunyi, dan mata menangkap informasi dari luar berupa gelombang cahaya. Kelompok kedua yaitu informasi dari dalam atau internal, atau yang kita sebut sebagai interoreseptor. Nah, contoh organ yang mendapatkan informasi dari dalam ini yaitu adalah sistem peredaran darah. Maksudnya apa? Yaitu contoh gampangnya misalnya kita sebut hormon, ya kan?
Memang secara sadar kita tidak memproses informasi yang didapatkan dari hormon, karena proses pemahaman stimulus atau informasi dari dalam tubuh ini itu bersifat tidak sadar. Dalam artian kita tidak sadar kalau kita sedang memproses informasi hormon. Kemudian untuk kelompok terakhir yaitu informasi dari gerakan tubuh atau proprioseptor. Contoh organ yang mendapatkan informasi dari gerakan tubuh ini yaitu organ vestibular atau telinga dalam. Misalnya saya kasih contoh kita kehilangan keseimbangan. Kita tahu kita kehilangan keseimbangan ketika organ vestibular memberitahu otak kita bahwa kita hilang keseimbangan. Apa sih organ vestibular itu? Organ vestibular itu adalah telinga dalam, bagian telinga dalam. Contohnya seperti saluran setengah lingkaran dan tulang telinga. Contohnya kayak tanggurdi, landasan, dan martellus. Kalau saya ingat. Kemudian dalam proses sensasi tadi itu tidak ada kemungkinan kita akan mendapatkan dua stimulus, ya kan? Tapi meskipun begitu, kita tidak akan bisa memproses kedua stimulus tersebut. Oleh karena itu, kita baru bisa memproses stimulus dari salah satunya. Karena itulah, untuk memproses salah satu stimulus, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor situasional. Faktor situasional di sini adalah ketika stimulus yang kita dapatkan itu memenuhi ambang mutlak atau absolute threshold, yaitu batas minimal dari intensitas stimulus. Contohnya seperti mata. Mata itu baru bisa menangkap objek yang dia lihat ketika gelombang cahayanya berada antara 380 sampai 780 nanometer. Sementara telinga baru bisa menangkap gelombang bunyi ketika berada di ukuran antara 20 sampai 20.000 Hz. Faktor kedua ini adalah faktor personal, yaitu di mana perbedaan pengalaman dan perbedaan budaya yang dimiliki individu itu mempengaruhi dari ketajaman alat indera kita. Contohnya seperti masakan Padang. Bagi orang-orang Sumatera Barat, masakan Padang itu rasa pedasnya biasa saja. Tapi bagi orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, akan menganggap bahwa masakan Padang itu sangat pedas. Nah, faktor lain yang memungkinkan kita untuk bisa memproses salah satu stimulus adalah faktor atensi atau perhatian. Ini akan dibahas di bahasan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah persepsi. Persepsi ini itu sederhananya adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dari menafsirkan pesan. Jadi kan tadi sensasi itu kan proses untuk mendapatkan informasi dari lingkungan. Nah, persepsi ini adalah ketika individu itu mencoba memberi makna atau mengartikan pesan yang diterima dari alat indera tadi. Nah, proses penafsiran pesan ini itu dipengaruhi juga oleh faktor lain. Contohnya seperti atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Nah, meskipun begitu, persepsi ini kadang mengalami kesalahan. Tetapi kesalahan pada persepsi itu hampir mirip dengan kesalahan pada sensasi. Kesalahan persepsi adalah ketika kita salah mengartikan pesan yang kita terima, sementara kesalahan sensasi adalah kita salah mengartikan stimulus yang kita terima. Contohnya seperti ketika dosen mengucapkan kata bagus, kita mendengarnya sebagai agus. Di situ kita salah mengenali stimulus suara yang diberikan oleh dosen, ya kan? Seperti gampangnya salah dengar, ya kan? Nah, itu baru disebut sebagai kesalahan sensasi. Sementara yang kedua, yaitu ketika dosen mengucapkan Anda cerdas sekali, namun ketika kita yang mendengarnya ternyata salah paham dalam mengartikan pesan yang diberikan dosen. Kita salah mengartikan pesan tersebut. Akibatnya terjadi kesalahan persepsi. Jadi perbedaannya ada pada, kalau kesalahan sensasi adalah kita salah mengenali stimulus, sementara kalau kesalahan persepsi adalah kita salah memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Secara umum, faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada dua, yaitu secara fungsional dan juga struktural. Nah, faktor yang berasal dari fungsional ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal yang bersifat personal. Pada faktor fungsional ini umumnya bisa dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis individu. Misalnya, ketika individu itu sedang lapar, maka ketika individu itu melihat buah apel seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persepsinya dia akan rasanya ingin makan gitu. Sedangkan pada orang lain mungkin saja ketika individu lain melihat buah apel, melihat orang tersebut hanya mempersepsikannya sebagai buah yang biasa saja gitu sifatnya. Yang kedua adalah persepsi bersifat selektif dan fungsional. Artinya
objek yang mendapat tekanan dalam persepsi umumnya berhubungan dengan pemenuhan tujuan individu, dan hal ini berkaitan dengan yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga, faktor fungsional itu mempengaruhi persepsi yang disebut dengan kerangka tujuan. Pada konsep ini itu awalnya berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan dengan persepsi objek. Nah, jadi kaitannya ini, kerangka tujuan ini mempengaruhi bagaimana orang itu memberikan makna terhadap pesan. Misalnya, ketika individu berbicara mengenai kanker serviks, lalu misalnya adnesitis, itu akan dimaknai berbeda oleh orang yang merupakan ahli komunikasi, karena pengertian tersebut itu lebih menuju ke kedokteran, sehingga dari pengertian kanker serviks itu tidak memiliki makna secara khusus gitu bagi orang-orang yang tidak menekuni di bidang kedokteran. Nah, selanjutnya adalah faktor struktural. Faktor struktural ini berasal dari stimulus fisik dan juga efek yang ditimbulkan. Dari struktural ini juga bila kita mempersepsi sesuatu, maka kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan, yang ini tuh ditekankan pada konsep Gestalt. Nah, selanjutnya medan perseptual dan kognitif itu selalu diorganisasikan dan diberikan arti. Maksudnya ketika kita mengorganisasikan stimulus, maka kita artinya akan melihat konteks tersebut. Jadi misalnya ketika kita melihat ada kata cerdas, rajin, impulsif, kritis, kepala batu, dan juga iri, lalu ada kata kedua yang kata lainnya yaitu iri, kepala batu, kritis, impulsif, rajin, dan cerdas, kita akan mempersepsikan bahwa kata yang pertama itu adalah kata yang lebih positif dibandingkan kata yang kedua, karena makna kata pertama ini dimulai dengan kata cerdas, sedangkan yang kata kedua ini dimulai dengan kata iri, sehingga orang-orang itu manusia cenderung mempersepsikan bahwa kalimat pertama ini lebih positif dibandingkan kalimat kedua. Padahal sebenarnya makna dari keseluruhan kalimat tersebut bersifat sama. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahap terakhir, atau bukan tahap terakhir sih. Ini sebenarnya tahap selanjutnya yaitu atensi. Atensi ini sederhananya adalah proses mental individu ketika stimulus yang kita terima itu lebih menonjol dibandingkan stimulus lainnya. Proses yang terjadi itu adalah ketika kita memfokuskan perhatian kita pada salah satu alat indera dan mengesampingkan atau mengabaikan alat indera yang lain. Nah, atensi ini itu punya faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama itu berasal dari luar atau kita sebutnya sebagai eksternal. Nah, faktor yang berkaitan dari luar ini itu melibatkan sifat-sifat dari stimulus, contohnya seperti gerakan. Pada umumnya manusia itu lebih tertarik pada benda-benda yang bergerak. Oleh karena itulah kita lebih cenderung menikmati film dibandingkan novel. Kemudian yang kedua intensitas stimuli, di mana stimulus yang lebih menonjol dibandingkan stimulus lain. Contohnya seperti topi hitam berada di ruangan yang putih. Kita akan cenderung memperhatikan topi hitam dibandingkan furnitur yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga kebaruan atau hal-hal yang baru dianggap luar biasa dan berbeda. Contohnya seperti film franchise dari The Conjuring dan Harry Potter. Ketika film-film lanjutan dari franchise tersebut muncul, orang-orang akan cenderung hype atau merasa penasaran. Akibatnya mereka akan cenderung memperhatikan film-film dari kedua franchise tersebut dibandingkan film-film baru lainnya. Kemudian terakhir ada perulangan, di mana stimulus disajikan berkali-kali dan diperdagangkan berkali-kali. Contohnya seperti slogan Indomie seleraku. Nah, faktor yang selanjutnya adalah internal, di mana faktor ini berasal dari diri kita sendiri. Seperti misalnya, secara sederhananya, kita itu hanya akan mendengar apa yang ingin kita dengar, dan kita hanya akan melihat apa yang ingin kita lihat. Salah satu contoh, ada dua faktor, yaitu faktor biologis. Yang pertama, ketika kita berada dalam kebutuhan biologis yang belum terpenuhi, kita akan cenderung memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita tersebut. Contohnya seperti ketika ada orang lapar yang melihat dua benda, yaitu ayam goreng dan es teh manis, orang yang lapar tersebut akan cenderung memperhatikan ayam goreng dibandingkan es teh manisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor sosiopsikologis. Faktor sosiopsikologis ini adalah ketika pengalaman, budaya, dan pendidikan individu itu mempengaruhi atensi dari memperhatikan
terhadap misalnya membuat individu menjadi lebih fokus gara-gara yang tadi. Nah, contoh itu seperti misalnya ahli botani yang sedang menaki gunung, mereka akan cenderung memperhatikan tanaman dibandingkan misalnya struktur tanah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari atensi. Yang pertama, kita cenderung memperhatikan hal-hal yang melibatkan diri kita. Contohnya, dalam surat kabar, kemudian kita menemukan berita yang berkaitan dengan SMA kita akan cenderung memperhatikan berita tersebut dibanding berita yang lain. Kemudian kita cenderung memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan kepercayaan, nilai, sikap, dan kebiasaan kita. Contohnya, lebih mendengarkan orang yang satu perspektif atau satu pandangan dengan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan kita, cenderung menarik perhatian kita. Contohnya seperti para K-popers lebih suka membaca berita-berita K-pop di portal berita online dibandingkan berita tentang sepak bola. Kemudian perhatian bergantung pada kesiapan mental kita. Kan kita pernah tuh kalau misalnya lagi lelah, kita akan cenderung untuk sulit untuk fokus. Nah, yang terakhir ada intensitas dari perhatian itu tidak konstan. Misalnya kita sudah fokus mengerjakan tugas, namun tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp. Akhirnya perhatian kita atau fokus kita akan terdistraksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Jadi dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam memengaruhi persepsi maupun berpikir. Nah, memori apa sih? Memori itu sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Next. Nah, berapa sih kemampuan rata-rata memori manusia untuk menyimpan informasi? Nah, menurut John Griffith, ahli matematika, menyebutkan 1011 atau 100 triliun bit. Lalu ada John von Neumann, yaitu ahli teori informasi. Beliau menghitungnya sampai 2,8 kali 1020 atau 280 quintillion bit. Lalu ada Asimov menerangkan bahwa otak manusia selama hidupnya sanggup menyimpan sampai 1 kuadriliun bit informasi. Nah, kita cukup mengetahui bahwa memori kita itu luar biasa. Selanjutnya. Oke, secara singkat, memori itu melewati 3 proses, yaitu ada encoding, storage, dan retrieval. Encoding atau perekaman itu merupakan pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Lalu ada storage, yaitu menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Nah, penyimpanan ini bisa aktif atau pasif. Secara aktif, kita menyimpan secara aktif bila kita menambahkan informasi tambahan. Kalau yang secara pasif, itu terjadi tanpa penambahan. Nah, dalam fungsi ini, hasil dari persepsi akan disimpan untuk ditimbulkan kembali suatu saat. Nah, dalam proses belajar atau learning akan meninggalkan jejak-jejak dalam seseorang dan suatu saat akan ditimbulkan kembali. Lalu ada retrieval, yaitu pemanggil, yang dalam sehari-hari kita bisa sebut dengan mengingat kembali, yaitu merupakan menggunakan informasi yang disimpan. Nah, next. Lalu ada jenis-jenis memori. Yang pertama itu ada pengingat atau recall, yaitu proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Nah, misalnya jika ditanya apakah jenis-jenis ikan lautnya termasuk mamalia, nah kita akan menjawabnya dengan pengingatan. Nah, jawabannya paus dan lumba-lumba. Lalu ketika kita menjawab pertanyaan dalam bentuk esai, kita juga mencoba mengingatnya kembali fakta yang tersimpan di memori. Lalu ada yang kedua, pengenalan atau recognition, yaitu mengenal kembali sejumlah fakta. Contoh seperti pada pengenalan kembali, nama dari foto wajah, pilihan berganda pada tes objektif. Nah, misal ada contoh pertanyaan siapa nama Presiden Indonesia sekarang. Nah, kita itu lebih suka dijawab dari pertanyaan tersebut. Kalau ditanya dengan siapa nama Presiden Indonesia sekarang, Joko Widodo atau Susilo Bambang Yudhoyono.
Nah, pada pertanyaan kedua ini, kita tidak perlu mengingatnya, tapi kita harus mengenal satu di antara dua. Nah, pilihan ganda dalam tes objektif menuntut pengenalan, bukan pengingatan. Lalu yang ketiga, ada belajar lagi atau relearning, yaitu menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh. Contoh, misal ada seorang ibu sering membacakan peribahasa pada anaknya yang masih kecil, dari usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, pada usia 9 tahun, ia ditanya, apakah masih ingat peribahasa yang pernah didengar? Nah ini menjawab tidak, berarti recall itu tidak terjadi. Lalu ibu memperlihatkan peribahasa itu kepada anak tersebut, apakah ia mengenalnya? Lalu ternyata recognition juga tidak terjadi. Ya, ibu itu menyimpulkan bahwa memorinya ini hilang. Kini si anak disuruh menghafal peribahasa yang pernah dan yang tidak pernah didengar. Ternyata ia lebih cepat menghafal peribahasa yang pernah didengar. Nah, ini yang disebut dengan relearning. Lalu yang keempat, ada redintegrasi, yaitu merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Nah, petunjuk memori ini berupa bau tertentu, warna, atau tempat. Nah, inilah yang menyebabkan kita tiba-tiba dilanda perasaan sedih ketika melewati rumah teman, karena mengingatkan kita pada teman yang telah meninggalkan kita. Next. Oke, selanjutnya ada mekanisme memori yang terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori Aus atau disus teori. Nah, teori ini memori hilang kalau tidak pernah digunakan atau dilatih. Nah, seperti otot, memori kita itu baru kuat apabila dilatih terus-menerus. Tetapi waktu tidak selalu mengauskan atau menjadikan memori. Nah, sering terjadi kita masih ingat pada peristiwa puluhan tahun yang lalu, tetapi kita lupa kejadian seminggu yang lewat. Lalu yang kedua ada teori interferensi atau interference teori. Nah, data yang paling baru akan mengurangi memori data yang paling lama karena kapasitas memori yang terbatas. Misalnya, jika kita menghafalkan halaman pertama Kamus Bahasa Inggris Indonesia, nah kita akan berhasil. Lalu diteruskan ke halaman kedua, kita berhasil juga, tetapi yang diingat pada halaman pertama itu berkurang. Lalu ada teori pengolahan informasi atau information theory. Nah, informasi mula-mula disimpan dalam sensory storage, kemudian masuk dalam short term memory, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory. Next, selanjutnya. Nah, berpikir merupakan suatu proses yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli. Nah, dalam berpikir kita akan melibatkan semua proses, yaitu sensasi, persepsi, dan memori. Saat berpikir, kita memerlukan penggunaan lambang, visual, atau grafis. Misal nih, kita melakukan korupsi ya sebanyak 4 miliar. Nah, setiap hari kita belanjakan 100.000. Nah, dalam berapa tahun sih uang kita baru habis? Nah, cukup nggak ya hasil korupsi itu untuk dinikmati seumur hidup atau untuk keturunan kita nanti? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak menggunakan angka, kali, bagi, jumlah, dan kurang. Nah, secara tepat, kita bisa menjawabnya dengan berpikir. Nah, berpikir ini merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang nampak. Untuk apa sih orang berpikir? Nah, berpikir ini dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan gagasan yang baru. Nah, selanjutnya. Bagaimana sih orang berpikir? Nah, berpikir adalah pengolahan dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Ada 2 macam berpikir. Nah, yaitu berpikir autistik yang merupakan berpikir orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi atau menghayal. Lalu yang kedua realistik
yaitu bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Ini bisa disebut juga sebagai nalar. Lalu, next. Floyd L. Roach menyebut 3 macam berpikir realistik. Yang pertama ada berpikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum. Contoh, semua manusia akan mati. Lalu Socrates adalah manusia, jadi Socrates akan mati. Jadi berpikir deduktif ini dirumuskan jika A benar dan B benar, maka akan terjadi C. Lalu yang kedua adalah berpikir induktif, dimulai dari hal-hal yang khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum. Nah, kita itu melakukan generalisasi. Contoh, misal saya bertemu dengan Vina, mahasiswa psikologi. Ia pandai bicara. Lalu saya berjumpa lagi dengan Fitri dan Eliza. Nah, semua mahasiswa psikologi dan pandai bicara. Nah, saya menyimpulkan bahwa mahasiswa psikologi itu pandai bicara. Nah, ketepatan berpikir induktif bergantung pada memadainya kasus yang dijadikan dasar. Misalnya, apakah ketiga orang mahasiswa psikologi cukup untuk dijadikan sampel yang mewakili atau representatif? Lalu yang ketiga adalah berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidak suatu gagasan. Nah, kita menilainya menurut kriteria tertentu. Next. Nah, menurut perkembangan mutakhir psikologi kognitif, manusia lebih sering berpikir tidak logis daripada berpikir logis. Thornton Hahn mengatakan bahwa berpikir logis bukanlah kebiasaan kita atau hal yang alamiah. Cara berpikir yang menurut kaidah logika tidak valid yang biasanya kita lakukan justru berjalan agak baik dalam kebanyakan situasi sehari-hari. Jadi kita bisa simpulkan bahwa berpikir tidak logis ternyata lebih praktis, efisien, dan bermanfaat. Selanjutnya. Lalu ada yang namanya berpikir analogis. Nah, umumnya orang menggunakan perbandingan atau kontras. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa kehidupan di Bulgaria seperti di Belanda, itu kita menggunakan perbandingan. Kalau jika kita membandingkan keadaan pedesaan Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru, itu kita menggunakan kontras. Nah, ada psikolog dari Yale mengatakan, kita berpikir secara analogis setiap kali menetapkan keputusan tentang sesuatu yang baru dalam pengalaman kita, dengan menghubungkannya pada sesuatu yang sama pada masa lalu. Nah, bila kita membeli ikan mas nih, karena itu kita menyukai ikan mas yang dahulu. Nah, kalau jika kita mendengarkan nasihat teman, karena dahulu nasihatnya itu benar. Nah, itu yang kita sebut dengan berpikir secara analogis. Nah, ternyata berpikir analogis yang tidak logis itu paling sering kita gunakan untuk menetapkan keputusan, memecahkan persoalan, dan melahirkan gagasan baru. Selanjutnya adalah menetapkan keputusan atau decision making. Salah satu fungsi pikiran adalah menetapkan keputusan. Sepanjang hidup pasti kita akan diharuskan untuk menetapkan keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang ada di antara kita. Contohnya, misalkan kenapa Fitri mengambil jurusan psikologi di Universitas Negeri Malang, tentu ini berdasarkan keputusan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah Fitri pikirkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa sebuah keputusan ini merupakan hasil dari berpikir mengenai pertimbangan-pertimbangan dan konsekuensi yang mengakibatkan keputusan-keputusan lain di masa depan. Misalnya ketika Fitri berasal dari Depok, maka dan dia memilih Fakultas Pendidikan Psikologi di Universitas Negeri Malang, dia mengambil keputusan untuk mengambil di universitas tersebut dan jurusan tersebut tentu mempertimbangkan dari konsekuensi bahwa dirinya akan meninggalkan orang tua, lalu akan merantau dan sebagainya.
Yang kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan-pilihan dari berbagai alternatif. Misalnya, sebelum Fitri memutuskan untuk memasuki atau mengambil jurusan psikologi di Universitas Negeri Malang, misalnya Fitri memiliki pertimbangan lain. Misalnya, apakah ingin mengambil jurusan psikologi di Universitas Brawijaya, atau di Universitas Airlangga, atau di Universitas Indonesia misalnya. Dan yang ketiga, keputusan selalu melibatkan tindakan yang nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Maksudnya, keputusan ini selalu melibatkan kondisi yang akan dilakukan, situasi yang akan atau kenyataan dan perilaku yang akan diwujudkan meskipun perilaku ini tidak langsung dilakukan saat itu juga. Nah, faktor personal yang mempengaruhi decision making adalah kognitif. Kognitif ini mencakup seperti tadi sudah dijelaskan dari hasil berpikir, lalu mempertimbangkan dari alternatif-alternatifnya, lalu juga motif. Misalnya, seorang siswa yang belajar gitu, seseorang individu yang memilih untuk belajar ketika ujian dibandingkan dengan bermain game. Motif siswa ini mungkin saja dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, seperti itu. Dan dari pengaruh kognitif dan motif ini mempengaruhi sikap individu dalam menentukan keputusan. Selanjutnya adalah memecahkan masalah atau problem solving. Ini kita biasanya menemukan suatu permasalahan ketika kita sudah melakukan rutinitas atau suatu kebiasaan, tetapi kebiasaan ini mengalami hambatan sehingga kebiasaan-kebiasaan ini akan terhambat oleh sebab tertentu. Nah, ada beberapa proses pemecahan masalah yang melalui 5 tahap tertentu, meskipun tahap ini tidak bersifat mutlak. Yang pertama itu, terjadi peristiwa ketika perilaku yang biasa dihambat karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, mobil yang mogok, itu akan dicoba untuk, starter berkali-kali, namun kalau misalkan mobil itu tetap mogok, maka mobil mogok ini akan dipikirkan sebagai sebuah hambatan. Selanjutnya, mencoba menggali informasi untuk mencari cara yang efektif melalui pengalaman masa lalu. Misalnya, dengan mobil mogok ini kita akan mencoba mencari pengalaman masa lalu dengan cara misalnya tadi menstarter mobil berkali-kali, apakah bisa atau tidak gitu. Lalu mencoba seluruh kemungkinan pemecahan masalah yang dipikirkan dan diingat. Misalnya seorang tersebut itu mencoba untuk membuka kap mobil, lalu mencoba membetulkan sesuai yang pernah dia ingat atau yang pernah dia tahu gitu. Nah, selanjutnya eee, menggunakan lambang-lambang verbal atau grafis untuk mengatasi masalah. Kita kemungkinan itu akan mencoba untuk memahami situasi yang terjadi, mencari jawaban, dan menemukan kesimpulan yang tepat. Biasanya tuh mungkin menggunakan berpikir deduksi dan induksi. Tetapi kemungkinan ini akan jarang untuk memperoleh informasi yang lengkap. Dan lebih sering itu menggunakan analogi seperti yang sudah dijelaskan oleh Catherine tadi sebelumnya. Hingga pada akhirnya kita akan terlintas sebuah pemikiran yang disebut sebagai AHR-Leibniz atau pengalaman AHA. Jadi misalnya ketika solusi atau pemecahan dari masalah itu sudah kita temukan, biasanya kita mungkin terlintas gitu dalam pikiran kita mengatakan bahwa, "Aha, sekarang saya tahu anak saya tersinggung karena ucapan saya harus meminta maaf," berdasarkan dari evaluasi yang telah dipikirkan sebelumnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari problem solving itu, yang pertama adalah faktor situasional. Faktor situasional ini misalnya terjadi pada stimulus yang menimbulkan masalah. Ini biasanya stimulus ini dapat dikategorikan sebagai misalnya stimulus yang dianggap sulit, lalu stimulus yang baru terjadi, stimulus yang dianggap penting gitu. Lalu yang kedua adalah faktor personal, yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis ini misalkan dia juga berkaitan dengan misalnya orang yang lelah atau orang yang sudah ngantuk itu biasanya sulit itu untuk menetapkan atau memecahkan suatu permasalahan.
Selanjutnya ada faktor sosio-psikologis. Nah, secara umum faktor psikologis ini terbagi menjadi 4 contohnya, yaitu yang pertama adalah motivasi. Motivasi yang rendah ini mengalahkan perhatian. Maksudnya motivasi yang rendah ini tidak akan direfleksikan gitu, karena akan diabaikan gitu. Karena motivasi ini, motivasi yang besar itu kemungkinan akan kita lakukan atau akan direfleksikan sebagai perilaku. Namun kalau motivasi ini terlalu tinggi, maka akan membatasi fleksibilitas dari perilaku juga. Misalnya orang yang setelah konser gitu akan semuanya memiliki motivasi yang besar untuk keluar dari ruangan. Mereka akan berkerumun dan berlari-larian dan berdesak-desakan pada situasi yang bersamaan. Selanjutnya adalah kepercayaan sikap yang salah. Uh, Asumsi yang salah ini dapat menyesatkan kita. Misalnya, sikap-sikap dari yang defensif, misal karena kurang kepercayaan diri gitu. Jadi itu akan menyebabkan kita menolak informasi yang baru serta merasionalisasikan kekeliruan dan juga mempersukar dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah kebiasaan. Kita cenderung untuk memperhatikan pola berpikir tertentu atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan terhadap yang kita percayai tanpa mengkritisi pemikiran tersebut. Sehingga pemikiran ini atau akibat kebiasaan ini itu akan menghambat pemecahan masalah yang lebih efisien. Selanjutnya adalah emosi. Selanjutnya adalah emosi. Dalam menghadapi situasi, kita akan sering terlibat secara emosional. Emosi ini akan mewarnai cara berpikir kita gitu. Sebagai manusia tentu kita tidak dapat mengenyampingkan dari warna dari emosi ini yang dapat mempengaruhi problem solving. Next. Selanjutnya apa itu berpikir kreatif? Menurut James C. Coleman dan Kosten L. Hammond, thinking which produce new methods, new concept, new understandings, new innovation, new work of art. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif itu kita menemukan sebuah metode baru, metode atau konsep baru atau pemikiran baru, inovasi yang dianggap dapat memecahkan suatu permasalahan yang sebelum-sebelumnya itu belum ada atau belum ditemukan. Next. Berpikir kreatif itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, kreatif ini melibatkan respon atau gagasan yang sangat jarang terjadi secara statistik. Ya, misalnya, kita diadakannya program kreativitas mahasiswa itu merupakan salah satu cara kita untuk melatih berpikir kreatif, karena dengan melibatkan atau memikirkan ide baru yang memang itu belum ditemukan gitu. Namun berpikir dengan gagasan yang baru atau yang jarang terjadi ini tidak selalu dianggap efisien, karena terkadang kita berpikir mengenai suatu gagasan yang baru sehingga itu dianggap kurang realistis. Misalnya kita menganggap bahwa kita tidak boleh lagi banyak menduduki atau membuat rumah atau gedung-gedung yang tinggi karena dapat menurunkan tinggi tanah. Namun bukan berarti solusinya itu kita harus tinggal di bawah tanah, karena itu akan sulit untuk direalisasikan. Selanjutnya dapat memecahkan persoalan secara realistis. Ini terkait yang pertama, tidak semua bentuk kreativitas itu dapat direalisasikan secara realistis. Yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal, menilai, dan mengembangkannya. Selanjutnya, perbedaan berpikir kreatif dan tak kreatif. Berpikir kreatif ini cenderung menggunakan berpikir divergen. Perbedaan berpikir divergen dan juga berpikir konvergen adalah, divergen ini misalnya ada sebuah pertanyaan mengenai jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai berpikir kreatif, dan ini menunjukkan adanya soal yang merujuk pada kreativitas, karena soal itu tidak menunjukkan pada satu jawaban, sehingga jawaban itu bisa bermakna banyak gitu. Sedangkan kalau berpikir konvergen ini misalnya
mengenai pengetahuan-pengetahuan umum, misalnya apa ibu kota India, maka jawabannya tuh mutlak dan cuma satu gitu, sehingga ini melibatkan kecerdasan. Sedangkan kalau Divergent ini melibatkan kreativitas yang mempengaruhi fluency, flexibility, dan originality. Selanjutnya, proses dalam berpikir kreatif. Proses berpikir kreatif ini yang pertama adalah merumuskan masalah, orientasi yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasikan sebuah masalah. Yang kedua itu adalah preparasi, itu berusaha untuk memikirkan informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga itu inkubasi, yaitu ketika memecahkan sebuah kebuntuan, kita biasanya akan merasa istirahat sebentar gitu. Di tahap ini kita akan tetap berusaha untuk memecahkan masalah namun dalam jiwa bawah sadar. Selanjutnya adalah iluminasi. Iluminasi ini adalah masa inkubasi berakhir dan mendapatkan ilham, insight, dan pemecahan masalah seperti tadi yang AHR Leibniz itu. Lalu ada verifikasi, yaitu menguji, menilai secara kritis terhadap penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berpikir kritis ini adalah yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini mencakup dari kecerdasan yang di atas rata-rata, kemampuan memelihara gagasan baru, gagasan yang berlainan, fleksibilitas dalam kognitif, dan yang kedua adalah sikap yang terbuka. Sikap yang terbuka ini mencakup dari bagaimana individu tersebut dapat mempersiapkan diri dalam menerima stimulus internal dan eksternal, lalu memiliki ragam minat yang luas. Lalu yang ketiga adalah sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Biasanya orang yang kreatif ini tidak mudah untuk digiring pada opini tertentu dan menampilkan dirinya semampu dan semaunya, tidak terlalu terikat pada konvensi-konvensi sosial. Terima kasih. Presentasi dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.